Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Alia, perwakilan dari kelompok 7, akan melakukan wawancara kepada Pak Ristan sebagai perwakilan narasumber yang akan kami wawancarai untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi industri, yaitu analisis jabatan. Baik, langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan tentara saat bertugas? Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rustan, pangkat Sersan 2. Saya bertugas di Makokodam. Jabatan sehari-hari saya itu staf perencanaan staf Kodam 14 Hasanuddin. Nah, kita mulai pertanyaan pertama. Yang pertama itu apa kegiatan sehari-hari saya di bagian staf. Kebetulan kami di staf, kegiatan itu merencanakan terus mengembangkan satuan-satuan yang ada di jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Kemudian kami kaji. Setelah mengajukan pengajian, baru kami kirim ke pusat. Apa saja wewenang dan tanggung jawab? Kami di staf perencanaan Kodam 14 Hasanuddin mempunyai ada 2 tanggung jawab. Itu ada 2 tanggung jawab. Yang pertama itu di bidang Bangtuksat atau pengembangan penataan satuan jajaran Kodam. Yang kedua itu birokrasi reformasi. Nah, saya jelaskan dulu yang pertama. Untuk penataan pengembangan satuan jajaran Kodam 14 itu kami mengkaji, terus meninjau lahan. Setelah meninjau lahan kami yang kami tinjau itu akan kami laporkan kesiapan apakah layak untuk dibangunkan satu satuan. Untuk reformasi birokrasi, sekarang kan wajib istilahnya bebas dari korupsi. Bukan berarti cuma instansi-instansi yang lain itu tidak melakukan reformasi birokrasi. Jadi kami dari TNI juga melaksanakan hal yang sama dengan meninjau satuan-satuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Itu yang tugas dan tanggung jawab kami. Berantas korupsi. Bukan memberantas korupsi. Kalau memberantas korupsi itu bukan wewenangnya kita. Kita kan semua diperiksa oleh BPK. Jadi BPK itu memeriksa kita istilahnya dari dilihat apakah kita terlibat istilahnya penyelewengan anggaran yang diberikan sama negara. Itulah pertanggungjawabannya kita, bahwa kalau ada anggaran yang diturunkan dari BPK atau KPPN istilahnya. Kalau dari negara itu KPPN. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan kerja Bapak? Kalau kondisi lingkungan kami bekerja sangat nyaman karena kami difasilitasi dengan perlengkapan yang memadai. Apa saja perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan? Perlengkapan yang kami kerjakan, yang istilahnya yang kami pakai itu hampir sama dengan instansi lain. Seperti halnya kami kan bekerja di bidang staf. Jadi di bidang staf itu pasti menggunakan yang namanya komputer, semacam dengan istilahnya komputer, mungkin perlengkapan industri lain. Kalau yang masalah mungkin di lapangan itu berbeda perlengkapannya yang dipakai di lapangan. Kebetulan kami beroperasinya di staf operatornya. Berapa besarnya upah dan berapa lama jam kerja Bapak? Kalau jam ditanya istilahnya upah, kami digaji per bulan. Digaji per bulan, tunjangan lauk pauk dengan tunjangan kinerja. Itu gaji yang diupah yang diberikan kepada negara. Terus untuk jam kerja itu kalau untuk staf kami dibagi 5 hari kerja. Akan tetapi ketika ada kegiatan di luar dari kegiatan itu, kita bisa melaksanakan
pekerjaan itu 24 jam. Jadi tidak ada minta ada waktu libur, ada waktu ini. Ketika ada istilahnya ada jaga atau istilahnya pengamanan, itu kita melaksanakan 24 jam. Pendidikan, pengalaman, dan latihan yang dibutuhkan untuk mendapatkan jabatan tersebut apa saja itu Pak? Kalau pendidikan untuk ini kami biasanya istilahnya tes psikologi dulu. Setelah lulus dari tes psikologi baru kita melaksanakan sekolah militer. Setelah sekolah militer dilanjut lagi penataran, mungkin ada penataran yang mungkin sifatnya khusus untuk bagian tertentu. Seperti halnya kita itu istilahnya bagian staf. Berarti kita itu penatarannya untuk khusus staf. Jadi tidak ada bagian mungkin berbeda dengan yang lain yang mungkin bagian di lapangan atau latihan. Mereka penatarannya mungkin penataran latihan, mungkin contoh halnya menembak. Jadi mereka halnya itu khusus latihan menembak saja. Berbeda setiap divisi. Ya, jadi semua itu berbeda tergantung tugas dan tanggung jawabnya. Keterampilan, sikap, dan kemampuan apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan Bapak? Yang pertama itu kemampuan SDM. Istilahnya kita harus istilahnya mampu mencerna, terus mengkaji suatu permasalahan dalam arti itu ketika kita mendapatkan istilahnya hibah dari pemerintah daerah, kita akan meninjau dulu. Itulah yang diperlukan, harus kemampuan SDM. Jadi harus mengelola, oh ini layak untuk digunakan sebagai satuan baru atau tidak. Terus yang kedua, tes psikologi itu harus penting. Kenapa? Kepentingan tes psikologi itu ada berapa macam. Kayak seperti halnya ketika kita melaksanakan tugas, kadangkala di saat susah, di saat berat itu akan kami menyerah kalau tes psikologinya tidak lulus. Tapi ketika kita sudah lulus tes psiko, semua kendala itu mungkin terasa berat tapi harus dilewati. Itulah bedanya psikonya kita dengan psiko yang lain. Kuat mental nih Pak. Nah, Baik, itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak Rustan atas jawabannya. Itulah tadi wawancara dari Pak Rustan selaku perwakilan dari narasumber kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.